Persib Bandung mampu mencuri 3 poin di markas PSM Makassar di Stadion B.J. Habibie Parepare, Minggu 17 Mei 2026. Kepastian itu didapat usai Persib mengalahkan PSM secara dramatis dengan skor 1-2. Pada menit ke-34, gelandang Persib Tom Haye berhasil membawa tim Maung Bandung unggul 1-0 lewat tendangan keras menggunakan kaki kiri dari dalam kotak penalti PSM. Namun pada menit ke-54, sundulan kapten PSM Yuran Fernandes berhasil membawa timnya mencetak gol penyeimbang 1-1. Di menit ke-88, Persib kembali mengancam, namun sontekan Adam Alis masih sedikit melenceng di sisi kanan gawang PSM. Namun pada menit ke-97, Persib secara dramatis mampu membobol gawang PSM lewat sundulan Julio Cesar usai meneruskan umpan sepak pojok dari Tom Haye. Hingga pertandingan berakhir tak ada gol tambahan yang tercipta dan Persib menang dramatis 2-1 atas PSM Makassar. Sementara itu pada pertandingan lainnya, tim yang juga berpeluang juara Super League musim ini Borneo FC hanya bermain imbang 0-0 melawan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini. Hasil ini membuat persaingan juara Super League akan ditentukan pada pertandingan terakhir musim ini. Kini Persib berada di puncak klasemen Super League dengan koleksi 78 poin, sedangkan Borneo FC di peringkat kedua dengan 76 poin. Itu artinya, Persib hanya cukup mengincar hasil imbang saat menghadapi Persijap Jepara di pertandingan terakhir yang akan digelar di Stadion GBLA. Kemenangan melawan PSM ini terasa begitu spesial. Bukan hanya soal 3 poin, tapi juga satu langkah lagi menuju gelar juara yang sudah di depan mata. Para pemain saling berpelukan, berteriak, bahkan ada yang jatuh ke rumput, meluapkan rasa haru. Momen yang menunjukkan betapa berat perjuangan mereka sepanjang musim ini. Namun suasana berubah hanya dalam hitungan detik. Sekitar 1 menit setelah selebrasi, para pemain Persib tiba-tiba bergegas meninggalkan lapangan. Suasana memanas saat supporter PSM menyalakan flare dan mulai masuk ke area lapangan. Bahkan dalam beberapa momen, terlihat ada kontak fisik. Seorang pemain Persib diduga mendapat tendangan di tengah kekacauan. Situasi makin tegang ketika salah satu pemain mencoba membela diri dan nyaris terpancing untuk membalas. Beruntung, insiden tidak semakin melebar. Para pemain akhirnya memilih menjauh demi menghindari hal yang lebih buruk. Momen ini jadi bukti, euforia sepak bola bisa berubah jadi situasi yang tak terkendali dalam hitungan detik. Kalahkan Dewa United, supporter Persis Solo pesta flare di laga kandang terakhir musim ini. Persis Solo menjalani laga kandang terakhir Super League 2025-2026 pada Sabtu 16 Mei 2026. Pada kesempatan tersebut, Persis harus menjamu Dewa United di Stadion Manahan, Surakarta. Persis kemudian berhasil mengalahkan Dewa United dengan skor 1-0 lewat gol Luka Dumancic pada menit ke-75. Usai peluit akhir berbunyi, suasana di Stadion Manahan tiba-tiba menjadi riuh. Para supporter berteriak meluapkan kebahagiaan setelah tim kesayangannya meraih kemenangan. Namun, tak sedikit juga yang merasa kecewa dengan pihak manajemen akibat performa jeblok tim musim ini. Hal tersebut lalu berlanjut dengan aksi penyalaan flare. Sementara itu, pelatih Persis Milomir Seslija sempat memberikan pujian kepada supporter yang telah datang. Pelatih asal Bosnia itu memuji aksi supporter yang terus memberikan dukungan di sepanjang laga. Ini adalah pertandingan yang besar dan pertandingan penting, dan tadi kita mendapatkan atmosfer yang luar biasa di Stadion Manahan. Saya mengucapkan terima kasih kepada supporter yang selama 90 menit memberikan dukungan yang luar biasa, kata Milomir Seslija. Persis sendiri kini masih berada di zona degradasi. Tepatnya, tim berjuluk Laskar Sambernyawa itu menempati posisi ke-16 dengan raihan 31 poin dari 33 laga. Peluang Persis untuk lolos dari ancaman degradasi memang masih ada, tetapi cukup kecil. Persis kini terpaut 1 angka dari Madura United yang berada di zona aman. Jika Madura United menang, Persis dipastikan terdegradasi. Satu-satunya harapan Persis, yakni Madura United, gagal meraih kemenangan pada 2 laga terakhirnya.
Milomir Seslija menegaskan bahwa Persis akan berjuang hingga akhir. Semua dilakukan demi bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Persik jadi penampungan pemain Persib. Sergio Castel dikabarkan sepakat dengan Macan Putih untuk Super League. Usai menghabiskan 6 bulan dengan menit bermain yang jarang, Sergio Castel dikabarkan akan diselamatkan Persik Kediri. Kabar mengejutkan datang dari Persib Bandung yang dikabarkan siap melepas salah satu pemain asingnya, Sergio Castel. Striker asal Spanyol itu dilaporkan telah sepakat dengan Persik Kediri untuk mengarungi Super League 2026 sampai 2027. Kabar ini didasari minimnya menit bermain dan kontribusi Sergio selama setengah musim ini. Sergio Castel direkrut Persib Bandung pada bursa transfer tengah musim 2025 sampai 2026. Ia diharapkan jadi tambahan daya gedor lini serang yang bermain di Super League dan ACL 2. Namun seiring Persib yang gagal melaju jauh di ACL 2, Sergio Castel harus rela hanya jadi backup lini serang. Alhasil, pemain berusia 31 tahun itu lebih sering menghuni bangku cadangan Persib di Super League. Sejauh ini bahkan Sergio hanya mencatatkan 6 kali bermain bersama Persib di Liga, seluruhnya sebagai pemain pengganti. Meski gagal bersinar bersama Persib Bandung, Sergio Castel dikabarkan masih memiliki peminat di kompetisi Super League musim depan. Klub yang disebut paling serius menginginkan jasanya adalah Persik Kediri. Pada Maret 2026 lalu, Sergio Castel pernah berbicara soal tekanan main di Persib. Ia mengaku memang menghadapi tuntutan bermain bagus dan selalu menang di setiap laga. Ini klub besar dengan supporter besar. Tekanannya memang seperti ini, ujar Sergio Castel. Sementara itu, andai berita ini terrealisasi, maka Persik jadi klub penampungan Persib yang tak mendapat menit bermain. Musim ini, ada 3 pemain Persib yang menjalani peminjaman ke Persik. Mereka adalah Henhen Herdiana, Rezaldi Hehanusa, dan Hamra Hehanusa. But I know it's not true. I wanna put up all my walls 'cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest.